Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Indriana, Pendeta Indriana, dalam acara Renungan Pagi hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dengan tema Percayalah kepada terang. Yohanes 12 ayat 34 hingga ayat yang ke-50. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah datang dan menerangi hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami dan menuntun setiap kehidupan kami, agar kami tidak hidup di dalam kegelapan, melainkan senantiasa kami dapat hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sedia untuk menyampaikan, dan kami semua sidang jemaat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 34 hingga ayat yang ke-50. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya.
Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita, percayalah kepada terang. Kalau kita berbicara tentang terang, kita semua tidak ingin hidup dalam suasana yang gelap. Karena hidup di dalam suasana yang gelap, kita tidak dapat melihat apapun juga. Kita mau pergi kemanapun, kita akan terganggu, terhambat. Dan bahkan kita akan tersandung dan jatuh jikalau kita hidup dalam suasana gelap. Karena itu kita manusia memerlukan terang. Dalam suasana yang terang, segala sesuatunya akan kelihatan dan nampak. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang rahasia. Semuanya akan terungkap. Semuanya akan nampak. Semuanya akan kelihatan oleh kita. Karena itu kita memerlukan terang dalam kehidupan kita. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, Yesus ada di dalam hati dan kehidupan kita. Segala sesuatunya akan kelihatan dengan jelas. Segala sesuatu apa yang Ia katakan terbukti. Segala perintah Tuhan, perkataan Tuhan menjadi suatu kenyataan yang terlihat oleh mata kita, oleh kehidupan kita. Karena itu, orang yang berjalan dan hidup bersama dengan Kristus, ia melihat kejahatan-kejahatan. Ia melihat segala yang tidak baik itu, dan ia akan menghindar, dan ia akan menyingkir dan menjauh
dari segala yang jahat. Sebaliknya ia akan mengikuti apa yang Tuhan katakan, yang menuntun kehidupannya untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kenyataan yang baik, hidup untuk menuju yaitu kesempurnaan, keselamatan. Tuhan datang bukan untuk mengadili, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum kita, tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena itu kita memerlukan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam kegelapan, dia hidup di dalam kejahatan, dia hidup di dalam dosa. Dia tidak dapat melihat suatu kebenaran, dia tidak dapat melihat kasih Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu kita tidak heran, biar orang memanggil Tuhan, Tuhan, tetap saja mereka melakukan yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka tidak dapat melihat terang itu, karena dia tidak hidup di dalam terang itu, karena dia tidak hidup di dalam Yesus, karena Yesus tidak ada di dalam kehidupan mereka, menerangi hati, pikiran, dan seluruh jalan kehidupan, sehingga dia hidup di dalam kejahatan. Dengan mudah sekali orang untuk berbuat jahat, tersinggung sedikit, dia sudah memukul, sudah menghajar, sudah membunuh orang. Tersenggol sedikit, dia sudah berbuat jahat. Ketika dia melihat sesuatu yang dapat membuat hatinya untuk berbuat jahat, dia pasti lakukan. Karena apa? Karena hatinya tidak ada terang, tidak ada Yesus. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah diutus oleh Bapa turun ke dalam dunia, yang menerangi kehidupan kita, maka kita pun harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Karena apa? Karena setiap perkataan Tuhan itu akan mengena pada diri kita. Apa yang kita lakukan yang tidak baik, firman Tuhan yang mengungkapkan. Firman Tuhan yang menghakimi kita, yang mengadili kita, yang menuntut tanggung jawab kita adalah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hiduplah kita di dalam terang Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Kami tidak ingin hidup di dalam kegelapan. Kami tidak ingin melakukan segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di dalam setiap langkah kami, ya Tuhan, Engkau selalu mengawasi kami. Matamu senantiasa tertuju kepada kami. Kami, Tuhan, takut kepadamu. Kami tidak ingin jatuh masuk dalam murka Tuhan. Kami tidak ingin masuk di dalam penghakiman daripada firman. Kami ingin berjalan seturut dengan perkataan.
Tuntun dan bimbing kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang menyaksikan renungan pagi ini ya Tuhan, kami semua diberkati dan dituntun serta diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan semua yang baik. Karena kami percaya Yesus sebagai terang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai terang yang telah datang ke dalam dunia, menerangi segenap kehidupan kita dan menuntun kita kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.